tentang itu loh, kiamat ya. Oh ya. Nah, tentang kiamat itu menurut Om Erwin gimana? Kok katanya di Nusantara ini pernah terjadi kiamat sampai 23 kali. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Tentang itu loh, kiamat ya. Oh ya. Nah, tentang kiamat itu menurut Om Erwin gimana? Kok katanya di Nusantara ini pernah terjadi kiamat sampai 23 kali. Iya. Itu gimana? Ini berlanjut kayak yang saya temuin, saya pelajari sama Pak Haradur dan profesor lain. Bumi ini udah berevolusi berjuta-juta kali, Mas. Tapi yang kehitung kehancurannya ini total kalau di global ini 5 atau 6 kali. Bumi dalam skala kehancuran total. Hidup lagi, bermiliar tahun lagi ada kehidupan lagi, hancur lagi, kiamat lagi. Mungkin bahasanya kiamat ya. Tapi kalau bahasa dulu, bahasa kuno yang kita pelajari di bahasa kita dulu, apa ya namanya, Mahapralaya. Mahapraloyo. Berarti kehancuran besar. Itu diambil dari bahasa apa? Sanskerta. Bahasa Sanskerta ya. Itu atau bahasa Jawa kuno. Berarti itu sudah ditulis di prasasti-prasasti, Om? Dulu kan udah di surat, gitu, Mas. Di kisah itu kan sebelum Babat Jawa gitu itu kan ditulis. Nah, kebetulan tulisan-tulisan ini kan kebawa ke Belanda. Ini bukan rahasia umum lagi. Zaman dulu kisahnya Sri Sultan, kita sebut aja ya. Beliau berkata ada empat kapal besar mengangkut sastra dari tanah Jawa, dari Bali, dari Sumatera, dari Kalimantan dan semua, kan ke bawah ke sana semua, Mas. Jadi di sana itu ada 33.000 berapa gitu eksemplar. Jadi itu ada kisahnya macam-macam. Kisah kehancuran ini ditulis, untungnya dulu guru kita itu sudah beberapa. Berarti Om Erwin bisa menerjemahkan lontar kuno? Kalau menerjemahkan sih masih banyak yang piawai dari saya. Tapi bisa ya? Ya bisa. Kan kalau saya ini apa sih? Cuman ikut-ikutan. Gitu ya? Karena dulu kan waktu kita sebut gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Waktu di museum, ya kan tinggalnya di museum, Mas. Jadi kerja. Museum Belanda? Museum di Belanda? Jadi kerja di sana. Ini bersihin apa namanya? Lontar. Kita bersihin. Upahnya berapa? Golden. Dulu waktu itu masih golden, bukan euro. Berapa dulu ya? 2 atau berapa? 2 golden. Keren. Bersihin lama-lama. Oh begini nih cerita caranya membaca. Tahu caranya membaca dari museum itu sendiri. Iya, dari. Apakah ada yang mengajari atau awalnya kan kita bersihin, Mas. Bersihin. Oh begini. Ini huruf apa sih? Kalau kita biasa hari-hari ya. Ini huruf apa sih, Om? Kan gitu. Oh itu wow. Kalau dikasih pepet, ini apa? He. Kan gitu. Jadi terus ini berlanjut terus. Lah kalau ini huruf apa? Oh ini Jawa zaman kuno ini. Ini hurufnya begini, begitu, begini, jadi terus. Lah akhirnya dari hal itulah ngerti sedikit-sedikit. Akhirnya ngerti. Oh ternyata dari yang tadi itu kisah apa namanya, kehancuran total. Mahapralaya. Ya? Bahasa Indonesianya kan gitu, Moho Praloyo. Maha itu besar, Pralaya itu kehancuran. Jadi kehancuran yang besar-besaran. Ini kehancuran yang besar-besaran yang di tahap yang terakhir ini, yang baru-barusan ini, bukan yang baru sih, tapi udah zaman kerajaan ya. Medang. Zaman Medang Kamulan atau Mataram kuno. Itu kan ada kehancuran total, Mas. Besar-besaran, Merapi meletus, Sindoro meletus, Merbabu meletus, semua ini di Kelingkup Slamet meletus. Itu ada di lontar? Ada. Lontar ini ada menerangkan itu. Tamra tapi ini bukan lontar yang dari kan ini ada beberapa jenis, Mas. Ada Tamra yang dari Kuningan. Ada yang kalau zaman-zaman ini peninggalan raja mungkin bisa dari emas.
Tamra ini ada dari logam pokoknya ya. Tamra di bawahnya ini ada dari lontar. Sampai sekarang ada di museum sana. Ada daun lontar dan yang lain lagi ini dari batu yang kita ketahui sebagai prasasti. Nah dari situ ada salah satu yang menerangkan itu bahasa Indonesianya seluruh tanah Jawa diselumuti oleh genangan susu. Genangan susu bahasa. Ya, jadi putih kan susu itu. Zaman itu kan belum ada bahasa apa namanya? Abu vulkanik kan belum ada, mungkin modus gembel kan gitu belum ada. Kita kan baru-baru akhirnya dulu membayangkan zaman itu yang hancur-hancuran itu disebutlah genangan susu. Pulau Jawa ketutup susu kabeh. Kerajaan hilang, candi-candi pemujaan hilang, dalan-dalan ical apa hilang, kabeh dadi lautan susu. Jadi semuanya kan kalau kita membayangkan dari kisah itu kan semua tertutup abu putih, warna putih gak karu-karuan. Nah, ini cerita kita sekarang. Ini begini. Ini ada lagi mas, tapi ini nggak tak kasih. Apa ini? Ini ada. Karena ini cuma sedikit. Ini ada biji padi. Berarti sudah masuk fosil om? Ya. Oh biji padi. Ini boleh dipegang om? Boleh. Boleh tapi ya? Satu aja ya. Aku takutnya hancur, tapi keras sekali dia batu sudah. Tapi beras kan? Oh. Iya beras. Yuh, apa jatuh? Fosil biji padi. Ini didapat dari mana om? Terus ini gimana? Membuktikan apa om? Terus satu lagi, ini kayu. Ini ada sisa-sisa bangunan mas. Sisa-sisa bangunan ya? Ya. Bangunan masa itu. Terus ini membuktikan apa om? Kan gini mas, bencana besar yang Mahapraya kiamat tadi menghancurkan segala-galanya. Akhirnya Medang pindah ke timur. Iya, ke Jawa Timur. Iya, ke daerah Jawa Timur. Nah, ke Jombang, kemudian pindah lagi ke Gresik, ke Batu Malang. Di situ di Gunung Bukir. Nah, di sana, tapi kan nggak langsung brek gitu, nggak kan bertahap mereka itu satu ada yang di. Berarti bukan karena perang om ya? Wah, karena Mahapralaya ini tadi. Bencana alam. Pindah ada yang ke Batu, ke Senggoriti, ke apa namanya itu? Gunung Panderman itu. Oh iya. Di situ dan lain-lain mereka membuat pemujaan di situ yang dimiripkan dengan asalnya. Kayak aja, contoh aja apa namanya? Awal pertama mereka pindah ke yang saya sebut lagi di apa namanya Batu. Di sana ada satu gunung kecil ya mas, namanya Gunung Wukir. Gunung Wukir. Nah, masnya nanti bisa dilihat di sana. Dan di Gunung Wukir ini sama persis dengan Gunung Wukir yang ada di Medang sana, yang di awal di Jawa Tengah ada di sana. Jadi apa namanya? Pembentukan candi-candinya, bekas candi-candinya, apa itu identik. Disamakan gitu ya. Disamakan. Karena kemungkinan besar dulu abu jenazah dari leluhurnya ini dibawa ke situ. Jadi di pendarmaannya, gitu. Pendarmaannya ini tempatnya disesuaikan supaya nggak ada banyak-banyak berubah kan gitu prinsipnya apa namanya prinsip kepercayaan kan gitu. Kemungkinan zaman itu begitu. Nah kita kembali ke ini. Indonesia itu kan seperti yang tak bilang tadi, karena kita itu bencana alam ini nggak sekali 2 kali. Tapi kalau menurut penelitian itu 23 kali di 23 kali. Sampai menghancurkan peradaban. 23 kali, yang nomor 23 yang hancuran terakhir ini. Yang besar-besaran di Pulau Jawa sampai hancur-hancuran, keputusnya Jawa Sumatera. Kemudian putusnya Jawa dan Bali. Hancur-hancuran itu. Tapi, ada tapinya. Gimana? Kenapa di situs ini kehancuran total seperti itu tidak ada satupun
fosil manusia atau hewan. Nggak ada fosil manusianya. Berarti Jadi gimana? mereka kan selamat. Selamat atau diambil ke alam lain? Nah, Selamat ya kita berarti. ngambilnya dari Logikanya logika ya. aja. Ha. Jadi sebelum ada bencana, beliau-beliaunya ini Sudah tahu. tanggap bencana berarti ya? Sudah tahu. Jadi Sudah. teknologi mereka sudah tinggi sekali. Oh. Dia mengenali alam. Jadi mereka selamat loh. Yang tertinggal berasnya, cangkul, kemudian apa namanya, gerabah atau apa dan lain barang-barangnya itu Terus beras fosil beras ini sudah pernah dites karbon enggak? Nah, belum? ceritanya begini. Ini tahun 2019. Kebetulan kami mau membuat buku itu. Ada beberapa sampel saya kirim ke Moskow, ke Universitas Negeri Moskow. Di sana ada apa? Spesial penelitian nuklir untuk meneliti usia. Tahu nggak usianya berapa? Berapa? Jadi data yang kita terima usianya ada 2173 tahun. 2173 tahun. Usia ini, Padi. Usia bulir padi ini ya. Iya. Keren. Bayangin. Keren. Jadi Berarti padi itu asli Nusantara, Om. ini kan kalau kita menghayal-hayal kan ya. Menurut katanya itu, katanya ini, karena kesurupan atau apa kan, ini begini kan nggak jelas. Iya. Ya bukannya nggak jelas, Yeah, maaf ya. yeah. Nggak tapi kan lebih Dari logika saja. lebih mantap. Woi, bahasanya kan gitu. Lebih mantap kita pakai logika. Pakai teknologi yang ada sekarang. Karena teknologi kan terus bertahap maju. Iya, terus berkembang. Dari teknologi sekarang kok rasanya biji padi berasal dari sini. Berasal dari Indonesia ya berarti. Karena yang di Nagaland itu di India, berbatasan dengan Nepal. Dulu mungkin ke wilayah Nepal, tapi sekarang wilayah India. Itu yang diakui padi pertama itu 803 tahun usianya. Fosil padi yang ada di Ya. sana 803 tahun. Nah ini 2173 tahun. Keren. Nah, kita kembali lagi. Ini adalah fosil dari ini, rumah. Tapi ini sudah jadi fosil apa masih kayu, Om? Sebetulnya kayu, tapi karena ketekan panas yang begitu tinggi, jadilah mirip-mirip batu. Oh. Seperti zat yang saya terangkan tadi itu, yang buat bahan dasar dari pensil, Oh, iya. mirip-mirip itu. Iya, Om, iya. Nah, dulu itu betapa canggihnya orang leluhur kita dulu. Mereka itu sudah mengenal itu sistem-sistem rumah tahan gempa. Mereka aman loh, Mas. Nggak ada korban gara-gara ini. Pertama, mereka tanggap Bencana. akan ada bencana besar. Ayo kita Ngungsi. sebelum Bencana mahapralaya ini terjadi. Ayo kemana? Ke barat atau ke timur? Kayaknya kita ke timur. Oh, berarti seperti gunung meletus itu bisa diprediksi ya sama beliau-beliau Zaman dulu kok pada nyatanya zaman dahulu. bisa. Entah itu mungkin dari ilmu geologi atau apa mungkin ya. Kan ada kalau zaman sekarang teknologi. Nah, ini kita balik lagi ini nggak apa-apa ya kita Nggak balik. apa-apa. Teknologi itu kan dari kejadian kehancuran tuh, Mas. Udah tinggi. Ini logika aja ya kita bicara yang apa? Yang mudah dipahami. Udah agak maju dikit, hancur lagi. Kena bencana. Mulai nol lagi. Mulai tinggi lagi, hancur lagi. Kan gitu. Mulai tinggi lagi, hancur, seterusnya sampai 22, mau 23, leluhur kita sudah bisa mengenali tata cara membuat rumah tahan gempa, kemudian bisa menyemai padi, bisa membuat bangunan-bangunan mega yang bisa kita lihat sampai sekarang. Candi-candi Yang luar biasa sampai sekarang nggak bisa teknologi sampai sekarang bisa membuat. Nah, itu kan contoh awam bahwa teknologi pun pada masanya akan hilang
sesuai dengan keadaan, dengan kehancuran total yang nggak hilang gimana, orangnya udah hilang, kemudian catatannya hilang, hancur, nol lagi, memulai dengan membuat batu bata lagi. Caranya gimana sih membuat batu bata kan gitu lagi? Caranya memahami gimana? Padahal sebelumnya teknologi kita sudah berkembang. Bahkan kita sudah gimana sih caranya dulu kok bisa ngangkat batu sebegitu, ya kan? Berarti kan udah ada teknologi keseimbangan. Kalau keseimbangan itu kan gini, Mas. Kalau kita ngangkat di sini, ini semua ini 1 ton ya. Ngangkat di ujung sini kan berat sekali, Mas. Ujung sini juga berat sekali. Tapi kalau di tengah, kok kayaknya ringan. Mungkin dulu sudah menemukan rumus-rumus itu, jadi terjadilah candi yang super megah, yang megah dan ini. Nah, kemudian secara keagrarisan, pusat kehidupan kehidupan dulu sebelum ada Mahapralaya. Ini kita balik lagi yang mudah dicerna. Siap. Manusia itu kan nyari yang tempat yang bisa dibuat tanamin, Mas, untuk hidup. Gak mungkin dia berkembang di daerah yang panas-panasan atau dingin-dinginan. Pasti nyari yang subur, ada airnya. Ada air, di sana ada kehidupan. Ada air, ada pertanian. Makanya leluhur-leluhur zaman dulu itu kan hidupnya kan ada di gunung-gunung. Di sekitaran gunung, di situ subur. Jadi kita gak memulai lagi babat alas ya ceritanya. Jadi kita cuma mengembangkan lagi. Kehidupan agraris itu ternyata di sini sudah luar biasa lama sekali. Dari temuan ini sudah ribuan tahun ya. Dibayangin lah 2000 sekian itu kan contoh lah, sebelumnya mungkin 2500 atau berapa ribu tahun yang lalu sudah berkembang. Nah, dari situ setelah ada bencana yang besar kan mesti lagi memulai kehidupan baru lagi, nol lagi. Akhirnya dari situ kita bukannya gimana ya, akhirnya buat kalah-kalah lah sama bangsa lain kan mungkin gara-gara itu juga penyebabnya, karena kan banyak faktor. Oh iya, benar. Ini leluhurmu gini dulu goblok sekali. Leluhurmu gak beradab, ini leluhurmu dari monyet kan gitu. Padahal leluhur kita nggak gitu. Kan kalau ini awam yang umumnya memutuskan apa ya namanya ya, peradaban kan gitu. Iya. Menghapuskan sejarah aja gitu. Dulu kamu goblok sekali, ini leluhurmu nggak ngerti apa-apa. Udah kita nggak percaya diri. Iya. Leluhur kita kok begini, berarti saya ini begini. Padahal belajar karya-karyanya, belajar bagaimanapun saya nggak akan bisa. Lah dari dasar-dasar itu, Mas, saya menentang. Akhirnya saya pergi itu gara-gara itu. Saya nggak akan kalah dengan orang Amerika, bangsa lain gitu. Saya nggak akan kalah dengan orang Rusia. Kalau dulu kan dominan dunia ini kan Rusia, Inggris, Amerika gitu. Iya. Saya nggak akan kalah sama mereka. Batin saya gitu. Saya orang Jawa, saya orang Indonesia. Biarpun saya nggak pernah hidup di Jawa lama, saya harus seimbang dengan mereka. Kalau bisa mengalahkan mereka, kan gitu. Akhirnya saya bukan mereka yang bangsa Arya, saya yang bangsa Arya, kan gitu. Ini masih zaman dulu, masih apa namanya, egois. Iya. Karena ternyata kepercayaan lebih, kepercayaan diri terlaluan juga nggak bisa. Hancur-hancuran juga karena kalau kita terlalu percaya diri. Ternyata di situ. Dari spiritualnya di situ. Akhirnya apa lagi nih, Mas? Gini Om Erwin ini kan selain pintar membaca ini ya, apa prasasti, lontar kuno, terus mendaki gunung. Ternyata Om Erwin ini kan juga suka mendokumentasikan hewan liar di alam dan mendaki gunung sendirian. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana logistiknya Om Erwin, atau selalu bawa beras dan lain-lain gitu. Nah, saya dijawab dulu. Terus ini rahasianya kok bisa menangkap momen saat apa macan atau harimau itu ada di hutan, padahal kan jenengan lagi sendirian. Apa nggak takut diterkam sama harimau itu tadi? Logistik dulu. Kalau logistiknya kan gini, kita cari makanan yang ringan. Contoh? Ini daging. Daging. Berarti selalu bawa daging. Daging tapi yang ini dikeringin.
apa ya kalau bahasa Jawa? Dendeng. Dendeng. Oh, dendeng ya. Ah, itu dendeng. Tapi itu kan energinya banyak. Kita nggak usah bawa super. Maaf, saya sebut. Dendeng terus nasi nggak? Jarang saya bawa nasi. Berarti hanya daging terus apa lagi Om? Daging, kemudian gula, madu. Gula, madu terutama. Garam. Garam? Iya. Karena kalau kita kehabisan kekurangan zat garam ini nggak enak sekali. Garam, asupan madu atau gula, kemudian. Terus cara makannya garamnya itu gimana? Dilarutkan di air ya atau? Enggak, ya dimasak lah sama dendeng atau apa. Tapi keempat unsur ini jangan sampai hilang. Berarti garam, daging, terus madu sama gula ya? Ya madu sama gula satu lah. Oh. Itu aja sih, jadi nggak banyak-banyak. Jadi kita bisa bertahan berhari-hari di situ. Itu bisa berhari-hari ya? Bisa. Karena madu nggak basi dia. Nggak, maksudnya untuk energi loh? Ya. Cukup itu? Cukup. Dan kita cari di lingkungan kita. Kayak kalau kita di ketinggian kan, kita bicara di mana? Di sini? Apa di luar? Di sini aja. Nah, kalau di sini kan banyak makanan Mas, di hutan tuh. Kayak contoh aja, buah cantigi, daun cantigi, jamur kuping itu, enak sekali. Jamur, kemudian apa namanya, umbi-umbian di hutan itu banyak. Tapi dan lagi di sini di Indonesia, jarak hutan dengan lingkungan masyarakat di kan nggak jauh. Jadi kita bisa turun beli. Oh iya. Ya, kalau di luar, kalau di Siberia gitu beda cerita. Gimana Om? Ya, itu tadi yang tak sangka di Siberia yang tadi itu bawa daging dan madu. Oh. Karena kalau kita bawa daging dan madu dan lain-lain itu stoknya kita bisa berbulan-bulan. Oh iya. Kalau di sini paling 3 hari turun, 2 hari, 3 hari ini paling lama dah. 2 hari turun. Contohnya di Wilis kita bisa turun ke Kediri, ke Nganjuk. 3 hari saja ya berarti. Di Kerinci kita bisa ke Jambi atau kemana kan bisa. Nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau di Siberia, bayangin Mas, kita masuk hutan, luasnya Siberia ini hampir 7 kali lipat luas Indonesia. Kalau kita di tengah-tengah gimana? Ayo. Kita mau dokumentasikan. Berarti Om Erwin pernah sendirian di Siberia? Sering. Hah? Karena kerja itu tadi, kerja untuk danai mendaki gunung. Akhirnya nekat. Karena saya harus punya uang. Akhirnya. Itu juga mendokumentasikan hewan liar Om? Iya. Harimau Siberia masih ada kan Om? Masih banyak. Liar. Banyak di sana. Ada. Masnya pernah nonton film ini Mas? Di sana itu ada kayak gini. Cerita ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau kita masuk di Siberia itu, bukan harimau yang kita takutin. Apa? Tapi wolverine. Wolverine? Ada Om? Wolverine itu bukan di film itu kan siluman. Iya. Kalau di alam liar ada. Apa itu Om? Kalau harimau itu kan, apa namanya? Namanya hewan buas ya gitu ya, mencabik-cabik hancur ya gitu. Tapi kalau wolverine gimana? Jangankan daging Mas, jangankan daging yang dihancurin, tulang kita ini dikletak, hancur ya. Itu apa Om hewannya Om? Kecil ya, kayak babi, lebih kecil dari babi, pendek dia, tapi dia berbulu gabok. Ini nggak ada yang berani di sana. Karnivora Om ya? Ya, dia bisa membunuh serigala. Apa yang belakangnya ada putihnya itu Om? Mirip-mirip itu. Kayak senggung gitu ya berarti ya? Senggung. Kayak itu. Mirip-mirip senggung. Dia sedara, apa namanya? Sekian. Tapi beda jenis. Iya, kepalanya yang agak itu ya, agak lebar dikit itu ya. Itu yang kita takutin. Dan yang kita takutin beruang. Bentar. Untuk yang apa? Namanya wolverine ya? Berarti. Itu luar biasa, itu kalau apapun dihajar sama dia, bahkan batu itu bisa patah ya. Kayu-kayu itu, nggak tahu gigi tulang ininya itu lebih kuat dari hyena. Lebih kuat dari hyena? Iya. Nah, gini digigit hancur. Itu pernah ketemu sama Om Erwin? Sempat saya mendokumentasikan. Jadi ada videonya. Wah, ini lumayan kita jual. Itu jarak berapa meter dari Om Erwin? Iya, jauh. Mungkin bisa. Berarti Om Erwin pakai lensa zoom ya? Iya. Selalu pakai lensa zoom? Iya. Pakai tele itu harusan. Jadi kita nggak membabi buta Mas. Harus mencari uang, membabi buta, mendekati zona bahaya. Enggak. Ngeri. Kita harus memperhitungkan
ini bahaya nggak ya jarak segini. Berarti ketika di Siberia pernah bertemu dengan harimau Siberia juga? Sering, karena kita mendokumenkan itu untuk mendapatkan gambarnya, filmnya, kita jual. Zaman itu, tapi zaman sekarang ya balik kayak tadi itu. Nggak laku. Pensiun. Iya, iya. Terus Om Erwin, yang paling berkesan Om Erwin ketika mendokumentasikan harimau Siberia di Siberia? Semua sih mengesankan sih. Kedinginan itu yang mengesankan. Kedinginan? Iya. Jadi lapar atau apa itu lebih bahaya kedinginan. Lebih menyakitkan kedinginan ya? Dinginnya ini. Itu rata-rata berapa hari Mas Erwin ketika samaan sudah masuk hutan sampai keluar lagi? Kan gini Mas, tergantung kita dapat apa enggak ini. Dapat gambar atau apa. Oh, berarti nunggu sampai dapat dulu baru Ya, pulang? kalau dapatnya cepat sehari 2 hari ya balik. Bahkan ada nggak sampai sehari kita udah balik. Kalau paling lama Mas? Berapa itu? Ada 1 bulan 3 hari. 1 bulan lebih 3 hari? Iya. Sendirian di hutan? Sendiri, tapi ada rekan sekitar 10-15 kilo. Berbeda landscape gini, tapi dia berbalik bukit gitu. Tapi satu tim kita. Berarti pakai HT gitu ya? Karena, aduh, kalau di sana itu luar biasa. Kalau kita mengenal Rusia gitu ya, Rusia ya Moskow kan gitu. Tapi di timur ini luar biasa luas, Siberia ini luas. Jadi orang Rusia di kota ini jarang yang ada di sini, karena nggak ada manusia di sini. Ketemu manusia, wah senang sekali. Apalagi orang dari iklim tropis, wah kulitmu bagus, ya senang sekali. Ayo ke rumah makan, Langsung gitu. Ya senang. Loh, Merwin ini berarti warga negara Indonesia apa bukan sih? Oh Indonesia. Indonesia ya. Tapi punya kewarganegaraan lain enggak? Dulu aja. Mana? Dah nggak bisa Nggak disebutkan. Nggak jadi. Oke. Terus Merwin. Dulu itu sekarang 2000 ada di KTP saya. Saya dapat KTP 2019. Barusan ya dari berarti. warga negara Indonesia.